Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Prima Endang MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Mikro. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Aldiva Januarti Parera dengan NPM 234102030 yang akan bertugas sebagai moderator pada pembahasan materi kelompok 7 ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai penyakit osteomalacia. Adapun beberapa anggota dari kelompok kami, yang pertama Kiki Zakia Azahro dengan NPM 234102016, Kotrunada Dwi Marsha NPM 234102018, Rizka Oktavia dengan NPM 234102025, dan Berliaman Nitemalaya dengan NPM 204102055. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama, itu akan dibahas oleh presentator. Kepadanya saya persilahkan. Osteomalacia atau kelainan tulang metabolik yang umumnya dikenal sebagai penyakit tulang lunak disebabkan oleh mineralisasi jaringan tulang yang tidak memadai akibat kekurangan vitamin D, kalsium atau fosfat. Kekurangan vitamin D yang berkepanjangan mengganggu mineralisasi osteoid secara normal. Dalam kondisi ini, proses pembentukan kembali tulang yang melibatkan osteoklas untuk reabsorpsi dan osteoblast untuk pembentukan menjadi tidak seimbang. Hormon paratiroid atau PTH dan kalsitonin yang berperan penting dalam regulasi kadar kalsium serum merespon kekurangan vitamin D dengan peningkatan produksi PTH. Peningkatan kadar PTH ini bertujuan untuk mempertahankan kadar kalsium serum yang normal dengan cara memobilisasi kalsium dari tulang. Akibatnya, pengambilan kalsium dari tulang secara terus-menerus inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya osteomalacia. Ada berbagai kasus osteomalacia yang terjadi akibat gangguan umum metabolisme mineral. Faktor risiko terjadinya osteomalacia meliputi kekurangan dalam diet, malabsorpsi, gastrektomi, dan gagal ginjal kronik, juga kekurangan vitamin D. Penurunan produksi vitamin D dapat dipengaruhi oleh iklim cuaca yang dingin, mengurangi paparan sinar matahari pada kulit dan sintesis kulit. Kulit gelap dan melanin yang relatif meningkat bersaing dengan penyerapan cahaya ultraviolet B7 dehidrokolesterol. Produksi vitamin D menurun pada individu yang lebih tua dan penyimpanan vitamin D menurun seiring bertambahnya usia. Osteomalacia yang disebabkan oleh tumor juga dikenal sebagai osteomalacia onkogenik. Adalah penyakit paraneoplastik langka yang ditandai dengan hipofosfatemia, peningkatan atau tingkat normal faktor pertumbuhan fibroblast 23, dan pemborosan fosfat ginjal. Osteomalacia yang disebabkan oleh tumor umumnya disebabkan oleh tumor jinak yang melibatkan kulit, otot, tulang ekstremitas, atau sinus paranasal. Tanda dan gejala osteomalacia seperti nyeri tulang yang menyebar, terutama di punggung bawah, panggul, pinggul, dan kaki yang diperburuk oleh aktivitas dan menahan beban. Mereka mungkin juga mengalami kelemahan otot yang menyebabkan kesulitan berjalan atau sering terjatuh. Tanda-tanda fisik pada pasien dengan osteomalacia adalah dengan tanda kelemahan dan penyusutan otot proksimal, nyeri tulang yang menyebar, terutama di area yang menahan beban seperti punggung bawah, panggul, pinggul, dan kaki, nejang otot, gejala berjalan yang berubah atau berjalan terhuyung-huyung, serta kelainan tulang belakang ekstremitas bawah atau panggul pada osteomalacia jangka panjang. Yang terakhir yaitu fraktur atau pseudofraktur atau zona longgar dengan trauma minimal. Adapun patofisiologi osteomalacia. Osteomalacia kemungkinan terjadi sebagai akibat dari kegagalan dari absorpsi kalsium atau kekurangan kalsium dalam tubuh. Gangguan gastrointestinal di mana kurangnya absorpsi lemak menyebabkan osteomalacia melalui kehilangan vitamin D dan kalsium. Kalsium diekspresikan melalui feses dalam kombinasi dengan asam lemak. Kelainan ini meliputi penyakit seliak, obstruksi traktus biliaris kronik, pankreatitis kronik, dan juga reseksi usus halus. Gagal ginjal berat mengakibatkan asidosis. Kalsium yang tersedia dipergunakan untuk menetralkan asidosis, dan hormone paratiroid terus menyebabkan pelepasan kalsium dari kalsium skelet sebagai usaha untuk mengembalikan pH fisiologis. Selama pelepasan ini, terjadi fibrosis tulang dan kista tulang, ureopati dan obstruksi, dan keracunan logam berat mengakibatkan berkurangnya kadar fosfat serum dan demineralisasi tulang.
Selain itu, penyakit hati dan ginjal dapat mengakibatkan kekurangan vitamin D karena keduanya merupakan organ yang melakukan konversi vitamin D ke bentuk aktif. Akhirnya, hiperparatiroidisme, deklasifikasi seklet, dan osteomalacia dengan peningkatan ekspresi fosfat dalam urin. Adapun pencegahan untuk penyakit osteomalacia yaitu satu, cukupi asupan vitamin D seperti konsumsi ikan berlemak, salmon, sarden, dan juga tuna, susu dan produk olahan susu yang telah diportifikasi dengan vitamin D, kuning telur, dan suplemen vitamin D jika diperlukan dan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Yang kedua itu paparan sinar matahari secara cukup. Berjemur di bawah sinar matahari sekitar 10-15 menit per hari sebelum jam 10 pagi dan juga paparkan kulit langsung ke matahari seperti bagian tangan, kaki, ataupun wajah. Tiga, konsumsi kalsium yang cukup seperti susu, keju, yogurt, tahu, tempe, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, juga ikan dengan tulang lunak seperti teri ataupun sarden. Yang keempat yaitu perbaikan pola makan seimbang. Pastikan kebutuhan gizi, makro dan mikro tercukupi. Variasi makanan untuk mendukung metabolisme tulang. Yang kelima yaitu hindari faktor risiko, seperti hindari diet yang ekstrim rendah kalsium atau vitamin D. Dan juga waspadai bagi kelompok risiko tinggi seperti lansia, ibu hamil, orang dengan gangguan penyerapan usus. Penata laksanaan osteomalacia. Bila osteomalacia akibat dari kesalahan diet, maka diperlukan diet kaya protein, kalsium, dan juga vitamin D yang tinggi. Suplemen vitamin D harus diresepkan, dan juga vitamin D akan meningkatkan konsentrasi kalsium dan fosfor dalam cairan ekstrasel, dan maka akan tersedia ion kalsium dan fosfor untuk mineralisasi tulang. Bila osteomalacia diakibatkan oleh malabsorpsi, penambahan dosis vitamin D selain suplemen, kalsium juga diresepkan. Pemajaman sinar matahari sebagai radiasi UV untuk mentransformasi bahan kolesterol. 7. Dehidrokolesterol yang tersedia di kulit menjadi vitamin D perlu dianjurkan. Oke, baik untuk yang selanjutnya yaitu zat gizi yang diperlukan pada penyakit osteomalacia ini. Yang pertama yaitu vitamin D. Vitamin D merupakan zat gizi utama yang berperan sentral dalam pencegahan osteomalacia ini. Peran utamanya adalah membantu penyerapan kalsium dan fosfor, yang mana kalsium dan fosfor ini sangat diperlukan untuk mineralisasi tulang. Vitamin D dapat diperoleh dari sintesis di kulit melalui sinar ultraviolet B atau dari makanan seperti ikan berlemak, kuning telur, dan juga produk fortifikasi. Setelah masuk ke dalam tubuh, vitamin D mengalami dua tahap utama metabolisme. Yang pertama di dalam hati. Di dalam hati, vitamin D diubah menjadi 25 hidroksvitamin D, lalu di ginjal diubah menjadi bentuk aktifnya, yaitu 1,25 dihidroksvitamin D atau kalsitriol. Kalsitriol inilah yang bekerja meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di dalam usus, mengatur ekspresi di ginjal, serta memodulasi aktivitas sel-sel tulang seperti osteoblast dan osteoklas. Kekurangan vitamin D ini dapat menyebabkan penurunan penyerapan mineral penting tersebut sehingga tubuh tidak dapat membentuk tulang yang kuat dan padat seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium adalah mineral utama penyusun tulang yang berperan dalam pembentukan kristal hidroksapatit yang memberikan kekuatan struktural pada tulang. Sebanyak 99% kalsium tubuh berada dalam jaringan tulang dan gigi, sementara sisanya digunakan dalam berbagai fungsi fisiologis seperti kontraksi otot dan transmisi impuls saraf. Kalsium diserap di usus halus melalui dua mekanisme, yaitu aktif atau transseluler yang dikendalikan oleh kalsitriol dan pasif atau paraseluler yang bergantung pada konsentrasi kalsium dalam lumen usus. Setelah diserap, kalsium beredar dalam darah dan diatur oleh tiga hormon utama. Untuk yang pertama yaitu PTH, kemudian kalsitronin, dan vitamin D. PTH dilepaskan saat kadar kalsium darah menurun, memicu peningkatan aktivasi vitamin D dan pelepasan kalsium dari tulang. Dalam konteks osteomalacia ini, apabila kalsium tidak tersedia dalam jumlah cukup atau tidak diserap secara optimal, tulang tidak dapat mengalami mineralisasi sempurna yang dapat menyebabkan tulang lunak dan mudah bengkok.
Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor merupakan mineral penting lain yang terlibat dalam pembentukan tulang, berperan sebagai komponen kristal hidroksiapatit bersama kalsium. Selain itu, fosfor juga berfungsi dalam metabolisme energi sebagai bagian dari ATP, serta menjadi komponen struktur DNA, RNA, dan fosfolipid membran sel. Fosfor tersedia di usus dalam makanan, seperti daging, telur, susu, dan kacang-kacangan. Di dalam tubuh, fosfor diserap di usus halus dan penyerapannya juga ditingkatkan oleh karsitriol. Keseimbangan fosfor dikendalikan oleh vitamin D, PTH, dan hormon FGF23 yang mengatur ekspresinya melalui ginjal. Apabila tubuh kekurangan fosfor, meskipun kadar kalsium mencukupi, proses mineralisasi tetap tidak dapat berlangsung optimal. Dalam kasus osteomalacia ini, kadar fosfor seringkali rendah akibat gangguan penyerapan atau peningkatan ekskresi melalui urin, terutama pada penderita ginjal kronis. Selanjutnya, jenis bahan pangan untuk menangani osteomalacia. Yang pertama ada produk susu, karena produk susu kaya akan kalsium dan vitamin D, contohnya keju, susu, dan yogurt. Selanjutnya, ikan berlemak, yang merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, contohnya ikan salmon, sarden, dan ikan makarel. Selanjutnya, sayuran hijau gelap, yang mengandung kalsium dan vitamin K yang penting untuk pembentukan tulang, contohnya sayur bayam, kale, brokoli, dan sawi hijau. Selanjutnya ada kacang-kacangan dan biji-bijian yang merupakan sumber magnesium dan kalsium serta antioksidan. Contohnya kacang almond, biji chia, dan biji-bijian. Selanjutnya ada telur, terutama kuning telur yang mengandung vitamin D dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya ada sereal atau roti gandum utuh yang sering diperkaya dengan vitamin D dan kalsium yang juga mengandung magnesium dan fosfor. Selanjutnya, yaitu contoh produk yang siap dikonsumsi untuk menangani penyakit osteomalacia. Yang pertama, susu nabati dan susu hewani, yaitu susu sapi atau alternatif nabati seperti susu kedelai yang ditambahkan kalsium dan vitamin D, contohnya Frisian Flag, Ultrami, Soy Fresh. Selanjutnya ada ikan kalengan yang bertulang lunak. Sarden dan salmon kalengan dimakan bersama tulangnya, yang menjadikannya tinggi kalsium dan vitamin D. Contoh produknya adalah Abisa sarden dan Kingfisher salmon. Lalu, selanjutnya ada keju dan yogurt. Kaya kalsium dan beberapa jenis yogurt juga mengandung probiotik. Contohnya produk Kraft Cheddar dan yogurt Cimori. Lalu, selanjutnya untuk sereal sarapan yang diperkaya. Biasanya difortifikasi dengan vitamin D dan kalsium. Contohnya Nestle Fitness, Kellogg Corn Flakes. Selanjutnya ada telur, khususnya kuning, mengandung sedikit vitamin D secara alami dan digunakan sebagai pelengkap menu harian. Lalu yang terakhir ada suplemen vitamin D atau minyak ikan. Dapat digunakan jika asupan dari makanan tidak mencukupi, contohnya Nature's Way, Blackmore's Fish Oil. Baik, selanjutnya ada salah satu resep yang dianjurkan bagi pasien pengidap osteomalacia, yaitu sup salmon dan sayuran yang kaya akan vitamin D, kalsium, dan fosfor. Di mana vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium dan fosfor di usus, lalu fosfor dan kalsium merupakan bagian penting bagi pembentukan tulang. Di mana jika kombinasi ini disatukan, dapat mengatasi permasalahan osteomalacia, yaitu penyakit akibat daripada defisiensi vitamin D, yaitu pelunakan tulang. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan ada bayam, kemudian salmon, bawang-bawangan, dan juga bumbu-bumbu lainnya. Selanjutnya ada cara pembuatannya, yaitu dengan menumis bawang-bawangan, kemudian juga memasukkan bahan-bahan lainnya. Lalu untuk zat gizi yang terkandung dalam setiap bahan-bahan yang digunakan seperti pada salmon ada protein, kemudian lemak, bisa dilihat langsung daripada tabel yang tertera. Kemudian untuk di wortel ada serat, kemudian zat besi, fosfor, dan lain-lain. Ada juga pada bayam, kemudian ada daripada bawang bombay, daripada bawang putih, dan juga ada dari minyak zaitun. Pembahasan yang selanjutnya itu usia target.
Osteomalacia umumnya mulai muncul pada usia 40 tahun ke atas, dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi seiring bertambahnya usia. Khususnya pada individu dengan pola makan yang kurang kalsium dan kurang vitamin D. Segmentasi konsumennya usia di atas 40 tahun sebagai konsumen preventif atau untuk mencegah sejak dini, khususnya mereka yang memiliki gaya hidup indoor dan jarang terkena sinar matahari langsung, dan juga individu yang memiliki kebiasaan makan rendah gizi atau kurang variasi sumber kalsium dan juga sumber vitamin D. Lalu usia 60 tahun ke atas atau kelompok lansia. Sup salmon dan sayur diformulasikan agar bergizi tinggi, mudah dikunyah, dan mendukung kesehatan tulang sehingga sangat cocok untuk lansia yang mengalami penurunan kepadatan tulang atau beresiko osteomalacia, dan juga lansia yang memerlukan makanan lunak tinggi protein dan vitamin D tanpa menggunakan daging merah. Selanjutnya, angka kecukupan gizi. Yang pertama untuk vitamin D, pada laki-laki kelompok usia 30-49 tahun dan 50-64 tahun itu sebesar 15 mikrogram per harinya. Kemudian untuk kelompok umur 60-80 tahun dan 80 tahun ke atas itu sebesar 20 mikrogram per harinya. Lalu untuk perempuan, kelompok umur 30-49 tahun dan 50-64 tahun itu sebesar 15 mikrogram per hari. Dan kelompok umur 65 sampai 80 tahun dan 80 tahun ke atas itu sebesar 20 mikrogram per hari. Lalu untuk kalsium, laki-laki kelompok umur 30-49 tahun itu sebesar 1000 mg per harinya. Kemudian untuk kelompok umur 50-64 tahun dan sampai 80 tahun ke atas itu sebesar 1200 mg per hari. Untuk perempuan, kelompok umur 30-49 tahun itu sebesar 1000 mg per hari. Dan kelompok umur 50-64 tahun dan sampai 80 tahun ke atas itu sebesar 1200 mg per harinya. Lalu untuk fosfor, untuk laki-laki kelompok umur 30-49 tahun dan sampai 80 tahun ke atas itu sebesar 700 mg per hari. Untuk perempuan juga sama, kelompok umur 30-49 tahun dan sampai 80 tahun ke atas itu sebesar 700 mg per hari. Lalu selanjutnya interaksi antar zat gizinya. Yang pertama, interaksi antara vitamin D dengan kalsium. Vitamin D dalam bentuk aktifnya yaitu kalsitriol berperan dalam merangsang sintesis protein pengikat kalsium di usus seperti kaldinbin. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dari makanan ke dalam darah. Tanpa cukup vitamin D, penyerapan kalsium menjadi tidak efisien meskipun asupan kalsiumnya cukup. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan hipokalsemia yang pada jangka panjang bisa memicu osteomalacia atau riket. Selanjutnya, interaksi antara vitamin D dengan fosfor. Vitamin D dalam bentuk aktif atau kalsitriol meningkatkan penyerapan fosfor dari makanan di usus halus. Tanpa cukup vitamin D, penyerapan fosfor berkurang, yang dapat berdampak pada kesehatan tulang dan gigi. Fosfor dan kalsium adalah dua mineral utama yang membentuk struktur tulang. Vitamin D membantu menjaga kadar kedua mineral ini tetap optimal dalam darah untuk proses mineralisasi tulang. Dampak kekurangan vitamin D terhadap fosfor bisa menyebabkan hipofosfatemia atau kadar fosfor dalam darah bisa turun. Selanjutnya, interaksi dengan zat non-gizi. Interaksi antara vitamin D dengan sinar matahari. Vitamin D secara alami diproduksi oleh tubuh saat kulit terpapar sinar ultraviolet B atau UVB dari matahari. Proses ini terjadi saat kolesterol di kulit diubah menjadi previtamin D3 lalu dikonversi menjadi vitamin D3, yang kemudian masuk ke dalam aliran darah. Pada orang dengan minim paparan sinar matahari, misalnya karena gaya hidup indoor, pakaian tertutup, atau tinggal di daerah dengan sedikit sinar matahari, produksi vitamin D bisa sangat rendah dan mengakibatkan defisiensi meskipun asupan makanannya cukup. Selanjutnya, pengaruh proses pengolahan pada pemanasan suhu tinggi. Pengolahan seperti pemanasan tinggi, perebusan, atau penggorengan dapat mengurangi kandungan vitamin D dalam makanan, terutama pada makanan yang sudah diperkaya vitamin D, misalnya produk susu dan juga margarin. Pemanasan dalam suhu tinggi bisa mengubah bentuk kimiawi vitamin D, mengurangi kemampuannya untuk diserap oleh tubuh. Suhu tinggi dapat memengaruhi kandungan kalsium dalam makanan, terutama pada produk susu. Pemanasan dapat menyebabkan penurunan kalsium terlarut karena penurunan kelarutan kalsium fosfat. Sekian pembahasan kelompok 7 mengenai osteomalacia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.